warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Insya Allah hari ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Teman-teman, Indonesia sangat kaya akan keragamannya. Selain memiliki keragaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi. Nah, keragaman ekonomi di Indonesia ada apa saja? Yang pertama, bidang pertanian, teman-teman. Yang kedua, itu bidang peternakan. Dan yang ketiga, ada bidang perikanan. Dan yang keempat, bidang kehutanan. Kelima, bidang pertambangan. Dan yang keenam, bidang industri. Dan yang ketujuh, bidang perdagangan. Dan yang terakhir, bidang jasa. Pertama, yaitu tentang bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung berapi. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pertanian lahan basah. Untuk pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, contohnya sawah irigasi dan juga sawah lebak. Dan yang kedua ada pertanian lahan kering. Untuk pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, contohnya tegalan dan juga. Selanjutnya ada bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Beragam aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah. Nah, jenis hewan yang dibudidayakan yaitu terbagi menjadi 3, yaitu peternakan unggas, contohnya ada ayam, itik, angsa, dan juga burung. Dan yang kedua ada peternakan hewan kecil, contohnya kelinci, kambing, dan domba. Dan yang ketiga ada peternakan hewan besar, yaitu seperti sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi daging, telur, kulit, susu, dan bulu. Dan tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, tetapi hasil ternak juga dapat diolah menjadi kerajinan. Misalnya seperti tas, sepatu, sarung tangan, atau kok bulu tangkis. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Faktor inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Nah, aktivitas perikanan ini dikelompokkan menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ada perikanan tangkap, yaitu nelayan melakukannya dengan cara menangkap ikan di laut. Dan yang kedua ada perikanan budidaya, di mana perikanan budidaya ini dilakukan di darat atau di perairan. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya ada budidaya ikan lele, mas, nila, dan juga mujair. Dan budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Nah, selanjutnya yaitu ada bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki sebagai karpet hijau dan paru-paru dunia. Nah, teman-teman, julukan ini dikarenakan hutan Indonesia tampak hijau dari udara.
Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Dan hutan di Indonesia ini mengandung keragaman sumber daya alam hayati. Potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu seperti kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, hutan ini banyak manfaatnya, teman-teman. Apa saja? Yang pertama, manfaat ekonomis. Dan yang kedua, sebagai penyimpanan cadangan air, sebagai penyeimbang iklim, dan tempat habitat flora dan fauna juga. Dan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk objek wisata. Selanjutnya ada bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang ini bersifat tidak dapat diperbaharui, dan ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Dan perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam ini dapat bertahan. Nah, teman-teman, barang tambang di Indonesia ada apa saja sih? Yang pertama ada barang tambang minyak dan gas, dan yang kedua ada barang tambang non-migas. Contohnya seperti emas, perak, tembaga, batu bara, intan, nikel, pasir, besi, dan juga aluminium. Dan yang selanjutnya yaitu ada bidang industri. Nah, untuk bidang industri ini merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang, teman-teman. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia yaitu ada industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, dan sandal, minuman dan makanan. Dan yang selanjutnya ada bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah berbeda-beda, teman-teman. Ada yang kaya potensi alam dan ada juga yang miskin potensi alamnya. Fenomena ini dipengaruhi oleh geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembanglah aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan barang perdagangan dapat berupa pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Contoh dari perantara dalam perdagangan antara lain ada pedagang besar yaitu grosir, agen, dan pedagang eceran. Aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri, dan ini yang disebut dengan perdagangan ekspor-impor. Yang terakhir yaitu jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai negara kepulauan wilayah Indonesia dihubungkan oleh selat dan juga laut. Oleh sebab itu memerlukan beberapa bidang jasa untuk memenuhi kegiatan ekonomi di Indonesia. Contoh dari aktivitas bidang jasa yaitu ada jasa transportasi darat, laut, dan udara. Ada jasa komunikasi, jasa perbankan dan keuangan, ada jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, dan jasa pariwisata. Masih banyak lagi ya teman-teman jasa-jasa yang lainnya. Itu dia teman-teman keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu Diana sampaikan untuk materi IPS kali ini. Terima kasih teman-teman.
Kita tutup dengan baca hamdalah. Hayana tatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.